Teman-teman Jackmania, kita sudah bersama Mark Klok dan teman-teman dari Persija Academy. Halo semua, apa kabar? Klok, apa kabar? Kalau baik. Baik, baik. Teman-teman bagaimana? Semuanya kabar sehat? Baik. Sebelumnya kita mau nanya ke Klok dulu, bagaimana Klok? Selama ini kegiatan apa aja yang kamu lakukan, Klok? Banyak latihan, kondisi selalu harus sehat. Kondisi selalu. Jadi kita langsung aja, kita lempar ke teman-teman di sini sudah menyiapkan pertanyaan untuk Mark Klok, yang tentunya untuk kebaikan teman-teman ke depannya, karena Mark Klok juga merupakan gelandang salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini. Dan langsung saja pertanyaan pertama mengenai karir dari Saptian, pemain Persija U16. Silakan Saptian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Septian mau menanyakan umur berapa pertama kali latihan sepak bola, masuk akademi dan jadi pemain profesional, dan apa sih yang membuat pertama kali jatuh cinta dengan sepak bola? Itu pertanyaan dari saya. Ya, halo. Pertama kali saya mulai sepak bola itu baru saya 5 tahun, 4 atau 5 tahun. Saya baru mulai. Setelah itu klub amatir di kampung saya. Saya suka sepak bola. Dan setelah mungkin 5 tahun, saya pergi ke akademi profesional di Belanda, namanya FC Utrecht. Dan saya mulai di sana dari 10 tahun. 10 atau 11 tahun saya sudah ikut akademi profesional. Ya, kenapa saya cinta sepak bola? Tidak tahu, saya baru di hidup ini saya selalu pakai bola. Saya orang kecil dan mama dan papa saya mau ikut saya sepak bola. Masih sangat muda Klok ya. Kamu memulai di sepak bola junior ya Klok ya. 5 tahun ya. Ya. Mungkin seperti itu Saptian, Klok dari umur 5 tahun sudah bermain bola hingga akhirnya ke FC Utrecht dan saat ini melalang buana hingga ke Asia, yaitu ke Persija. Silakan Dias, selanjutnya Dias. Ingin bertanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias. Saya ingin menanyakan, saat muda dulu, pasti Bang Klok pernah mengalami naik turun penampilan. Apa sih yang benar-benar membuat Bang Klok termotivasi untuk menjadi pemain bola profesional? Ya, itu pertanyaan dari saya. Ya, saya ikut akademi dan dari kecil setelah saya ikut akademi profesional, bermimpi saya itu menjadi pemain profesional. Karena saya punya banyak idola, saya suka sepak bola, saya suka nonton sepak bola di TV atau di stadion di Belanda, dan bermimpi saya menjadi profesional player. Tapi ya ini tidak mudah. Ini bermimpi tidak mudah. Mungkin kamu sudah tahu hidup kalian selalu kamu harus pikir selalu untuk sepak bola. Mungkin teman kamu mau jalan kemana-mana, tapi kamu harus bicara, oh saya tidak bisa ikut karena saya harus fokus untuk sepak bola, atau untuk saya harus tidur dulu, atau saya harus makan sehat. Tapi mimpi saya itu menjadi sepak bola profesional, dan saya selalu punya disiplin untuk menjadi itu. Itu penting. Dan mama dan papa saya, ibu dan papa selalu bantu saya juga dan bicara disiplin yang penting sekali untuk bermimpi kamu. Betul dia, saya jadi pertama kali adalah mimpi. Oh ya, untuk Mark Klok, pemain idola kamu saat junior siapa Klok? Pemain favorit saat masih kecil di Belanda? Di Belanda, ya saya punya 2. Di Belanda saya punya Edgar Davids dari anak kecil, dan di luar Belanda saya punya David Beckham untuk idola saya.
Siap, Klok. Jadi buat teman-teman juga ada tambahan lagi nih kalau Klok memiliki idola saat kecilnya itu Ente Davids dan David Beckham. Selanjutnya Gumilang, silakan untuk bertanya kepada Mark Klok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gumilang. Bisakah Anda ceritakan sedikit perjalanan sepak bola Anda dari Eropa ke Indonesia? Selamat sore juga. Sore. Saya saya main di Belanda dari di akademi dari 10 tahun sampai umur 20. Setelah itu saya ikut ke luar negeri. Saya ikut ke Skotlandia. Saya masih muda, saya ikut ke sana sendiri. Tidak ada keluarga, tidak ada istri, tidak ada teman-teman. Saya ikut ke sana sendiri. Karena saya pikir penting untuk karir saya dan untuk mental saya juga. Karena saya tidak bisa bantu keluarga saya tidak bisa bantu saya lagi. Saya sendiri di sana dan semua itu yang penting untuk karir dan mentalitas. Lalu mengapa Indonesia, Klok? Why Indonesia yang kamu pilih? Ya, setelah saya main di banyak negeri, saya pilih Indonesia karena saya lihat di sini atmosfer yang bagus, sepak bola di sini besar, banyak supporter, dan juga saya suka negara ini dan hidup di sini untuk selalu ada matahari. Saya suka di Belanda selalu dingin dan hujan. Saya tidak suka. Dan ya ini penting untuk saya. Jadi buat teman-teman nih seperti ada statement dari Klok bahwa teman-teman harusnya beruntung berada di Indonesia seperti itu karena Indonesia memiliki atmosfer yang bagus dan bahkan sampai Klok aja yang masih berusia muda sudah bermain di Indonesia seperti itu. Jadi dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik. Selanjutnya kita ke pembahasan taktik. Di sini ada 2 pemain yaitu Reza dan Fatah Haji dan pertama kita akan berikan waktu kepada Reza Aditya. Silakan Reza. Saya Reza Aditya mau bertanya, skill terpenting apa yang menurut Abang wajib dimiliki oleh gelandang? Menurut analisa Abang, pada area apa gelandang di Indonesia masih lemah dan perlu ditingkatkan untuk bisa bersaing di top level? Selamat sore Reza, semoga semua baik. Saya pikir skill yang penting stamina. Karena kita gelandang atau saya gelandang, selalu 90 menit kita harus naik turun. Dan kita harus bertahan, tapi juga kita harus ke attack. Tapi kita tidak punya stamina, kita tidak bisa berfungsi optimal. Dan aksi kita juga tidak optimal karena kita sudah capek. Dan saya pikir di Indonesia dari anak muda dan juga yang sudah ada profesional harus fokus lebih untuk hidup dia, untuk rutin dia, karena stamina penting sekali. Tapi stamina kamu ambil dari latihan tambah dan juga tapi untuk makanan dan untuk tidur yang bagus. Kalau mungkin buat teman-teman juga, Mark Klok, bagaimana cara menjaga stamina Klok untuk tetap di high performance? Latihan seperti apa Klok? Latihan mix untuk lari dan juga mix untuk cardio dan strength di gym. Thank you Klok. Jadi buat teman-teman harus disimbangkan seperti itu antara gym, cardio dan termasuk berlari. Jadi jangan milih salah satu aja tapi harus semuanya diikuti dengan baik. Selanjutnya ada Fatah Haji dari Persija U18. Silakan Fatah. Halo, selamat siang. Sebagai pemain, kita harus respect dengan semua gaya bermain pelatih. Tapi cara bermain apa yang Abang paling suka? Lalu mengapa?
Lalu bagaimana cara adaptasi dan tetap tampil optimal meski kita dituntut bermain di luar cara yang kita suka? Ya, selamat siang. Penting semua pemain ada kualitas dia sendiri ya. Kita punya kualitas dan pelatih harus mengerti juga kualitas kamu atau kualitas saya atau kualitas pemain yang lain. Tapi dia punya filosofi untuk dia mau main style apa. Oke, begitu. Kita harus lihat kita bisa atau kita tidak bisa. Kita bisa, kita harus lihat posisi apa kita mau main atau posisi apa kita bisa main. Dan kita harus fokus untuk posisi ini. Karena selalu style kita bisa punya satu posisi kita yang suka. Dan juga kita punya banyak pelatih di karir kita. Saya pikir dan saya suka bicara dengan pelatih. Karena kita komunikasi dengan dia, kita bicara dengan dia, kita mengerti dia, dan dia mengerti kita. Itu yang penting untuk sukses kita di lapangan. Ya. Marco, about posisi, kamu first time pertama kali karir di sepak bola, central midfielder, defensive or attacking midfielder klub? Di profesional atau di amatir? Amatir. Amatir saya main striker. Lalu Amateur. Bisa dijelaskan klub bagaimana transisi dari striker ke midfielder? Ya, itu di waktu sepak bola kamu lihat pelatih yang beda, filosofi yang beda, dan dia lihat kualitas kamu. Dan banyak pelatih setelah saya main striker di amatir bicara, oh kamu punya kualitas untuk gelandang bertahan yang baik. Dan saya fokus begitu. Nah, Klok, jadi buat teman-teman juga masukan dari Klok adalah pertama kali adalah penyerang, namun juga bisa bermain sebagai gelandang dan saat ini juga menjadi top di gelandang. Jadi buat teman-teman, jika nantinya ada pelatih mungkin ada instruksi lain, tetap dijalankan aja, karena pelatih pasti yang memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Setelah itu ada Misbah dari Persija U20. Silakan Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Misbah. Misbah. Halo. Kamera digeser dulu, Misbah. Kameranya di wide dulu. Digeser, kamera digeser. Kameranya di landscape seperti ini. Oke. Ini. Tapi dikunci ya. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Saya ingin menanyakan. Sorry, Misbah kembali ke awal aja, Misbah. Soalnya di sini agak kurang baik. Oke, gitu aja. Silakan. Saya ingin menanyakan, hal tersulit untuk gelandang kita itu dituntut untuk berlari, terutama saat transisi dari menyerang ke bertahan. Bagaimana cara posisi kita sehingga memudahkan untuk selalu siap dengan transisi? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sorry. Pertama-tama yang penting saya sudah bicara itu stamina kamu. Karena kamu sudah capek atau sudah tidak bisa lari lagi, kamu selalu terlambat di transisi. Itu pertama-tama. Dan yang kedua, untuk effective positioning, untuk bertahan, gelandang bertahan, yang penting kan kamu punya 2 stopper di belakang kamu. Selalu yang posisi enak itu di tengah 2 stopper. Sedikit di depan, tapi selalu ada, di senternya kalau kayak center. Sedikit kita? Segitiga. Ya, begitu. Itu penting untuk gelandang bertahan. Selalu lihat di mana posisi saya, di mana orang di bertahan, di mana stopper kita.
dan kamu fokus untuk posisi ini. Nah, kamu selalu bisa react lebih cepat. Kamu di tengah lapangan, orang kanan atau orang kiri kasih transisi untuk kita, kamu bisa respon dari tengah. Seperti itu, Misbah. Jadi ada jurus mahal ya dari Klok. Harus berada di depan back, namun di segitiga seperti tadi, yang seperti Klok bilang. Klok, selanjutnya ada Gabriel. Kita punya video Gabriel bermain. Nanti Klok bisa kasih saran, Klok ya. Klok, Gabriel itu yang defensive midfielder ya, Klok ya? Ya. Oke, kamu bisa lihat dulu cara dia bermain. Ini Klok, ini adalah Gabriel. Ya. Oke, kembali. Waktu dia ambil bola. Oke, Klok. Atau sedikit sebelum dia ambil bola. Ini Klok. Ya. Ya. Stop. Sebelum kiper passing ke kamu, karena saya pikir posisi kamu bagus sekali sekarang. Kamu di belakang striker, kamu sudah di posisi oke. Tapi sebelum kamu ambil bola, kamu harus berlihat kiper dan juga berlihat striker kamu. Itu, kamu harus buka, tidak tutup, tidak dengan tidak lihat kiper kamu saja, karena kamu tidak tahu apa-apa di belakang kamu. Kamu harus buka, posisi buka, dan sentuhan pertama harus ke depan langsung. Itu penting. Karena sentuhan kamu langsung di depan sekarang, striker dia tidak bisa bertahan kamu lagi. Tapi sekarang sentuhan kamu di luar atau ke back, ke side dulu, dia bisa bertahan. Kamu tidak punya opsi lagi untuk main di depan. Tapi sentuhan kamu langsung ke depan, kamu punya visi ke depan juga. Dan kamu bisa main gelandang lagi atau striker atau selanjutnya tidak bisa begitu, kamu bisa main winger. Dari Gabriel sendiri ada pertanyaan selanjutnya, Gabriel? Tadi belum sempat bicara sepertinya. Iya. Terima kasih atas itunya, koreksinya. Mungkin apakah ada yang ditanya lagi, Gabriel, ke Klok? Mungkin apakah bagaimana cara mengumpan yang baik, bagaimana cara timingnya, apakah ke depan, ke belakang, ke samping, bagaimana gitu? Mungkin Gabriel mau bertanya. Mau nanya ini, apa sih teknik-teknik sebagai gelandang itu, sebagai pemain nomor 6, supaya bisa membantu progres bola ke depan? Klok, mungkin bagaimana menjadi player nomor 6 yang benar di sepak bola, Klok? Gelandang. Menjadi untuk apa? Player number 6 menjadi defensive midfielder yang benar, bagaimana menurut kamu? Ya, yang penting untuk saya, kamu harus ada kualitas untuk bertahan. Kamu harus bisa stop nomor 10 dia. Dia job kamu, pekerjaan kamu, dia tidak bisa cetak, tidak bisa kasih assist. Kamu harus bertahan dia. Dia tidak lanjut kamu. Dan nomor kedua, kamu bisa main distribusi bola. Dan yang enak, distribusi bola ke depan. Oke, saya sudah bicara sebelum. Posisi kamu harus selalu buka, karena itu lebih mudah untuk kamu distribusi bola ke depan. Yang kedua, sentuhan kamu selalu coba untuk kasih ke depan langsung. Tidak tunggu,
Karena 1, 2, 3 detik itu penting. Yang kedua. Dan 3, opsi kamu ke depan. Kamu sudah posisi enak, kamu sudah buka, kamu sudah ambil sentuhan, itu opsi ada di depan. Nah, kamu pilihan, nah kamu pikir sendiri apa yang baik sekarang. Kamu tahu di lapangan. Dan di latihan, di waktu kamu mungkin di rumah, selalu coba untuk latihan begitu sendiri. Fokus untuk itu. Kamu gelandang, kamu nomor 6, fokus di latihan untuk saya mau distribusi bola ke depan. Kamu bisa how you say make mistake? Blunder. Bisa di latihan bisa ambil blunder yang banyak, tidak apa-apa. Karena yang penting kamu coba. Oke, thank you Klok. Jadi buat teman-teman, saat membuat kesalahan atau blunder, sebanyak-banyaknya di latihan. Karena di pertandingan, blunder sudah tidak boleh lagi terjadi. Itu yang tadi kata Klok. Klok, kita ada 3 pertanyaan lagi. Kali ini tentang lifestyle, tentang gaya hidup. Pertama ada Raihan. Silakan Raihan. Iya, selamat sore. Saya Raihan. Saya ingin bertanya, sebagai remaja, kita sering kesulitan untuk disiplin dalam belajar, makan, tidur, latihan, sosial, dan lain-lain. Bagaimana saran Abang terkait pengaturan waktu agar kita memiliki hidup yang seimbang dan bisa tetap menjaga performa? Itu pertanyaan saya. Ya. Bermimpi kamu apa? Raihan, tadi Klok nanya, cita-cita kamu apa? Pemain bola. Pemain bola, Klok. Pemain bola karena? Karena apa, Raihan? Karena ingin menjadi pemain bola. Mungkin karena ingin masuk timnas, atau ingin membanggakan orang tua, atau karena ingin menyalurkan hobi? Ya, karena ingin banggain orang tua juga. Buat orang tua, Klok, buat papa mama? Untuk dia atau untuk karena dia mau? Karena kemauan. Kemauan diri sendiri, Klok. Kemauan Raihan sendiri. Oke, itu mimpi kamu. Dan itu lifestyle kamu juga. Karena kamu mau menjadi sepak bola profesional, kamu harus berpikir setiap hari, apa yang penting untuk karir saya? Apa yang penting untuk prestasi saya? Itu sudah selesai, karena setiap hari kamu lakukan apa-apa, kamu berpikir, oke, sekarang apa yang penting untuk saya dan untuk aktivitas saya. Kamu tahu apa yang bagus, tapi kamu mau lanjut begitu atau tidak? Kamu tidak mau ambil responsibilitas atau ada disiplin? Itu pilihan kamu sendiri. Seperti itu ya, Raihan ya. Jadi kalau dari awal sudah ingin menjadi pemain bola, harus serius, karena bola itu adalah lifestyle kamu gitu ya. Jadi dari Klok seperti itu buat teman-teman juga. Jadi sebenarnya dengan kita bermain bola adalah lifestyle kita, sosial kita tuh di sepak bola semua. Selanjutnya ada Ginting, silakan Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ingin bertanya tentang, saya dengar dari media, Abang adalah seorang vegan. Sejak kapan memutuskan diri jadi vegan? Apa alasannya? Apa keuntungan yang dirasakan terkait performa? Terima kasih. Ya, itu benar. Betul. Saya menjadi vegan 3 tahun lalu, atau 2 tahun lalu, karena saya lihat dokumenter di TV, dan istri saya sudah ada vegan. Dan saya lihat dokumenter, saya lihat kenapa vegan lifestyle lebih bagus. Dan saya pilihan itu, saya coba itu, dan saya langsung lebih fit, tidak banyak cedera, energi saya tertinggi, dan juga saya pikir, tapi ini filosofi saya tidak mau makan
animal. Karena saya pikir itu tidak enak, dia harus ada hidup juga, tidak untuk dimakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk hidup, dan Klok juga memiliki prinsip sendiri menjadi pemakan sayur seperti itu. Dan yang terakhir, Klok, ada pertanyaan terakhir dari Amar. Silakan Amar, kesempatan terakhir buat kamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. My first question is, what is the big difference between culture and lifestyle of European player and Indonesian player? Second question, what the positive thing that we can imitate from the culture and lifestyle from European player? Thank you. Thank you for your question in English. The big difference, I give in English or Indonesia? Bahasa. Bahasa, oke. Saya pikir yang kultur dari Eropa dan Indonesia untuk pemain bola dan lifestyle, saya pikir yang beda sekali itu disiplin dan mentalitas. Karena di Eropa kita mulai akademi profesional dari mungkin umur 8, umur 10. Tapi di Indonesia dari umur 16 baru bisa. Iya. Itu ada beda 6 tahun atau 8 tahun. Ini untuk saya itu penting karena kamu muda, kamu belajar cepat juga. Dan saya pikir kamu mulai di Indonesia tidak bisa main di akademi lebih cepat dari 16 tahun. Kamu harus coba dan di akademi mulai atau sebelum kamu di akademi harus ambil lifestyle yang serius untuk pekerjaan kamu, untuk sepak bola. Karena kamu suka main bola, kamu juga harus ambil itu serius untuk lifestyle kamu. Dan saya pikir lifestyle ini makanan, tidak makan banyak goreng begitu, atau banyak coklat, atau minum yang Coca-Cola begitu, itu kamu sudah bisa lakukan sendiri ya. Di Eropa juga pemain muda tidak lakukan itu karena akademi bilang dia yang ini tidak bisa, tidak baik untuk badannya kamu. Yang kedua, latihan lebih dari teman kamu. Latihan di lapangan untuk free kick atau shooting atau di mana-mana kualitas kamu mau, dan juga ikut ke gym dulu untuk kondisi dan fisik. Itu saya pikir Akademi Indonesia dan anak muda di sini bisa belajar dari Eropa. Thank you, Klok. Thank you. Seperti itu teman-teman, dari pertanyaan terakhir dari Amar. Namun sebelum kita tutup, kita persilakan kepada pelatih individu, ada individual coach dari akademi yaitu Coach Ferdi. Silakan Coach untuk mengakhiri sesi kali ini, silakan kesimpulan seperti apa buat teman-teman. Oke, saya banyak tadi pertanyaannya. Tapi saya ada satu pertanyaan juga untuk Klok. Saya mau tanya, tadi Klok bilang di saat di akademi, Klok bermain di posisi striker. Ya, pasti di saat akademi, Klok menyukai salah satu posisi. Pertanyaan saya, bagaimana kamu menyikapi saat kamu dimainkan di posisi yang kamu tidak suka? Bagaimana kamu menyikapinya, Klok? Terima kasih, Ferdi. Sebelum saya ikut akademi profesional, saya main striker di klub amatir saya. Tapi waktu itu saya ikut akademi profesional, dia kasih posisi saya gelandang di waktu coba untuk dia mau ambil saya atau tidak. Kita ambil yang pertandingan untuk banyak talent dia mau punya. Dan saya main gelandang. Dan saya pikir, dia mau saya, tapi dia mau saya untuk gelandang.
saya harus berpikir juga, oke, saya mau main di akademi profesional, saya harus ganti mindset, saya tidak striker lagi, karena saya mau main di akademi. Dan saya harus fokus untuk gelandang, dan saya harus menjadi gelandang yang terbaik di sini. Itu ganti mindset. Oke. Itu teman-teman dan coach. Jadi semuanya tidak ada yang baku dalam sepak bola, jadi kita tetap harus mengikuti arahan pelatih, juga tidak boleh egois dalam bermain sepak bola. Klok, the last coach, apa closing statement kamu Klok di kali ini? Harapan kamu kepada para pemain seperti apa? Closing statement. Closing statement. Harapan kamu Klok. Ya, semuanya terima kasih untuk datang, untuk pertanyaan kamu. Selalu kamu mau bertanya dengan saya atau ada pertanyaan, bisa. Saya mau support kamu untuk karir kamu juga. Dan ya, sukses selalu. Fokus. Kerja keras selalu dan berpikir untuk lifestyle setiap hari. Oke, Klok. Thank you, Klok. Finish. Thank you, Klok. Thank you, Klok. Thank you. Teman-teman, terima kasih semua. See you. See you.